Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek data kami. Anggota kami diantaranya ada Alfatur Rahman, ada Muhammad Arif Putra Irawan, dan saya sendiri, Farhan Muhammad Iqbal. Oke, dimulai dari pendahuluan. Saat ini teknologi digital memainkan peran penting dalam mendukung efisiensi di berbagai industri, termasuk manufaktur dan logistik. Namun masih banyak perusahaan yang bergantung pada metode manual seperti pencatatan tertulis atau spreadsheet sederhana. Metode ini tidak hanya memakan waktu tetapi juga seringkali rentan terhadap kesalahan seperti stok yang tidak tercatat dengan benar atau keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan pasar. Untuk mengisi tantangan ini, sistem manajemen gudang berbasis digital menjadi solusi. Sistem ini mampu mengotomatisasi proses pengelolaan stok, memberikan pelacakan barang secara real-time, dan memastikan barang disimpan dengan lebih terorganisir. Kemudian selanjutnya adalah alasan pembuatan sistem. Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama ada memantau ketersediaan barang secara real-time untuk meningkatkan transparansi, terus mengurangi kesalahan pencatatan dan distribusi barang yang sering terjadi pada sistem manual, kemudian meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatisasi proses pengelolaan gudang. Kemudian yang keempat, mempercepat pengambilan keputusan terkait stok, pemesanan ulang, dan pengiriman barang. Yang terakhir ada mengoptimalkan pemanfaatan ruang penyimpanan dengan manajemen logistik yang lebih baik. Pada bab 2, yaitu entitas dan atribut. Di sini kita membahas entitas. Yang di sini ada entitas barang, ada entitas supplier, lalu ada entitas penerimaan, entitas karyawan, dan entitas lokasi gudang. Di sini ada juga pada atribut entitas. Entitas barang dengan primary key-nya ID barang, supplier dengan primary key-nya ID supplier, gudang dengan primary key-nya ID lokasi, karyawan dengan ID karyawan, dan penerimaan dengan 3 foreign key, ID barang, ID karyawan, dan ID lokasi. Lalu di sini ada kardinalitasnya. Kardinalitasnya di sini yaitu adalah barang ke supplier, yaitu adalah many to one, barang ke karyawan, many to one, penerimaan ke karyawan, yaitu one to many. Dan di sini ada diagram ERD-nya, yaitu lokasi dan barang, yaitu menyimpan, barang ke supplier, mengirim, karyawan, dan penerimaan yaitu mencatat, dan semuanya digabung untuk penyimpanan. Di sini ada tabel basis data PHP MyAdmin, di mana tabel dan atribut yang tadi sudah ada kita masukkan ke dalam PHP MyAdmin untuk dilanjutkan mengolah datanya. Dan di sini ada contoh-contoh data validator. Contoh data validatornya yang sudah kita normalisasi ada tabel barang, tabel karyawan, tabel gudangnya, tabel penerimaan, tabel supplier, dan penerimaan barang. Oke, jadi kita masuk ke bagian query, kita cepat saja. Jadi yang pertama itu menampilkan informasi barang yang diterima beserta nama karyawan menerima. Jadi ini query-nya. Jadi kita menggunakan join. Jadi kita join dari 3 tabel, yaitu tabel penerimaan, barang, dan karyawan. Jadi ini data-data yang ingin tampilkan. Jadi ya di sini berhasil muncul. Lalu yang kedua itu menampilkan karyawan yang bertugas di shift tertentu bersama informasi barang. Jadi ya sesuai dengan judulnya. Lalu query-nya, jadi ini query-nya. Jadi sama seperti query ke-1. Jadi kita menggunakan join, dan join itu hubungannya dengan ID karyawan sama ID barang. Dan tetapi kita menggunakan kondisi di mana karyawan shift kerjanya itu hanya yang sore. Jadi tampilkan ini berhasil yang hanya sore yang muncul. Baru yang ketiga, menampilkan gudang dengan kapasitas tersedia dan barang yang paling banyak disimpan. Jadi ini query-nya. Tapi kita tambah juga, kita ingin menambahkan kapasitas tersisa.
Jadi kapasitas sisa itu hasilnya itu dari kapasitas total dikurangi dengan jumlah barang yang disimpan. Jadi ini query-nya, kita menggunakan sum. Dan ini kita menggunakan join juga untuk menghubungkan 3 tabelnya. Dan di sini kita tambah lagi, kita gunakan group by lokasi. Jadi sini yang ditampilkannya itu sesuai dengan group by ini. Ini sesuai wilayah, kapasitas, nama barang. Dan kita urutkan juga menggunakan order by secara descending. Jadi diurutkan itu dari yang tertinggi kapasitas tersisanya. Jadi kita lihat di sini berhasil dari 9.000 ke 4.000. Baru yang keempat itu query-nya menambahkan data baru ke tabel barang. Di yang ini itu kita hanya sekedar menambahkan data baru ke tabel barang. Kita menggunakan insert into. Jadi ini kita mencoba menambahkan dua data, W06 dengan W07. Ini kita mencoba menambahkan, dan di sini datanya berhasil ditambahkan W06 dan W07. Lalu yang ini update tabel barang. Jadi ini kita menggunakan untuk mengedit suatu data di tabel barang. Jadi ini kita ambil ini contohnya. Jadi kita ingin mengubah nama barang itu menjadi komputer desktop. Jadi ini adalah query-nya, kita menggunakan set untuk mengubahnya. Jadi komputer desktop yang dimana ID barang itu W04. Jadi ini kita bisa lihat W04 awalnya berjaringan, di sini menjadi komputer desktop. Lalu yang keenam itu query delete tabel karyawan. Jadi ini hanya sekedar untuk menghapus data di tabel karyawan. Jadi di sini kita ingin menghapus data karyawan yang ID karyawannya K003. Jadi di sini awalnya K003 itu masih ada London Norris. Terus di sini K003 sudah hilang setelah query diinput. Baru yang ketujuh adalah menambahkan informasi barang yang terima dengan data nama barang yang dengan beberapa ketentuan. Jadi ini kita menggunakan join juga, tapi kita menggunakan inner. Jadi mereka gabungnya itu ke tengah gitu loh. Jadi kita sama hubungan dengan ID barang, dan kita menggunakan kondisi tampilkannya jumlah barang yang di atas sama dengan 60, dan kita urutkan secara ascending, dan kita batasi yang munculnya hanya 3. Jadi di sini kalau kita nggak batasi dengan limit 3, muncul itu bisa 4. Jadi dan di sini berhasil dan sudah diurutkan secara ascending. Baru di sini ada 3 penambah lokasi gudang, dan ini query-nya. Jadi ini trigger untuk misalkan ada penambahan di data di gudang gitu loh. Di lokasi. Salah. Lokasi gudang. Jadi ini kita coba menambahkan dari sini data saat ada penambahan, tanggal penambahan itu dicatat di history insert gudang ini. Lalu ke-9 itu menampilkan data lokasi kapasitas gudang dan data. Jadi ini kita hanya menampilkan data barang, data lokasi yang dimana gudang lokasi yang kapasitas gedungnya itu di atas dari rata-rata. Jadi AVG ini adalah rata-rata dari kapasitas gedung. Jadi ini berhasil kita munculkan, yang muncul hanya 3. Berarti graph history penyimpanan itu singkatnya kita menampilkan, kita misalkan ada mengubah tanggal penerimaannya. Jadi tanggal penerimaan lama kita ubah jadi tanggal penerimaan baru kita catat. Kalau misalnya ada perubahan itu kita catat di history penerimaan. Ini tabel history penerimaan. Jadi ini berhasil, misalnya kita ada penambahan, pengeditan. Jadi sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.